Jadi fiturnya oke gitu loh untuk Boya ini. Dan saya suka banget. Dan bagian atasnya ini ada seperti penahannya juga soft. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan mereview tentang Boya BYXM6K2. Oke, kita akan langsung aja ya review. Seperti yang kita lihat, saya ini sekarang sedang memakai Boya yang versi BYXM6K2. Dan di sini kenapa ada namanya K2? Karena dia mendapatkan kotaknya ini ya guys. Nah, jadi dia dapat kotak ini untuk charging guys. Dan di sini kita akan dapat dua transmitter, satu receiver. Dan saya udah pakai satu receivernya dan satu transmitternya di sini guys sekarang. Oke, kita langsung aja untuk review ya guys. Dari kotaknya dulu, saya suka kotaknya ini kokoh banget, enak dibawa-bawa, dan bagian bawahnya ini kita ada penahannya supaya nggak goyang-goyang. Jadi oke banget. Dan lalu di sini juga ini meskipun saya juga memerlukan belajar untuk settingnya, pertamanya saya jujur salah ya dalam settingnya karena di receivernya itu ada line out dan juga gambar microphone. Nah, karena kabel yang didapat dari Boya ini ada tulisannya microphone, saya colokkan ke mikrofonnya dan ternyata salah ya guys. Jadi kalau kalian bingung atau gimana, itu yang di receivernya itu kalian harus masukkan kabelnya ke bagian line out. Ya, ini kesalahan kecil tapi bagi kalian yang nggak tahu itu wajar ya. Seperti saya aja ternyata salah. Nah, kalau salah nanti akan ada bunyinya kresek-kresek gitu ya. Jadi kalau kalian ngomong di sananya ketangkepnya akan kresek-kresek nggak sempurna. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu berarti kalian salah masukkan. Harus ke line out yang untuk ke smartphone atau kamera kalian. Oke, lanjut. Ini adalah kesalahan-kesalahan dasar yang saya lakukan pertama kali yaitu. Dan yang kedua adalah yang di bagian ininya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau settingannya bagus, suaranya bagus seperti ini, itu yang di bagian receiver itu harus suaranya itu lebih kecil volumenya daripada yang di bagian transmitter. Jadi transmitter volumenya lebih besar, receivernya volumenya lebih kecil. Nah, lalu lanjut kesalahan saya yang ketiga. Pada saat saya pertama kali mencoba microphone wireless ini ya guys. Di sini kalau kita mau record ya kalian harus ya lihatlah di sini apakah udah nyala atau enggak guys. Karena sebelumnya ini saya lupa untuk nyalakan, entah di receivernya atau di transmitternya itu salah satu mati atau lebih parahnya lagi dua-duanya mati ya. Nah itu ya tentu saja suara kalian yang sekarang ini nggak akan ke-record gitu loh guys. Nah itu yang kalian harus benar-benar perhatikan ya guys. Jadi kalian nggak boleh salah, kalian harus benar-benar perhatikan apakah dua-duanya sudah nyala atau belum. Karena begitu ada salah satu yang nggak nyala ya udah suaranya nggak akan ke-record guys. Cuman gambarnya aja kalau waktu kalian syuting seperti ini ya. Dan itu saya pernah terjadi kesalahannya sekali dan ya menurut saya itu kesalahan yang bodoh banget ya dari saya. Ya mungkin karena saya belum terbiasa, tapi setelah itu saya mulai ingat dan selalu mengecek dulu sebelum rekaman guys. Oke, yang ketiga adalah ini saya ambil yang satunya ya guys. Jadi yang ketiga ini sebetulnya di sini juga bisa mute guys. Jadi kalau kalian nyalakan seperti ini, nah dia akan nyala. Lalu kalau misalnya kita mau ininya mute juga, ini kita bisa tahan gini. Nah kalau tahan gini, di sini ada gambar mikrofon yang dicoret, itu berarti dia mute guys. Nah kalau mute ini ya otomatis suara kalian nggak akan ke-record. Jadi kalau kalian misalnya takut ya kepencet mute atau enggak di sininya dan kalian nggak sempat ngecek, mending di bagian receiver itu ada settingan untuk disable mute. Jadi kalian nggak bisa mute, itu lebih bagus ya kalau kalian takut atau lupa misalnya harus ngecek bagian mute-nya atau enggak guys. Jadi itu hati-hati buat kalian. Oke, jadi mungkin banyak saya bahas itu dari sisi kesalahan saya ya guys. Tapi kalau soal review, saya suka banget, saya puas banget.
karena saya juga dapat peripheralnya itu lengkap banget, aksesorisnya lengkap banget, semuanya lengkap dari Boya. Jadi saya cuma bayar sekitar 2,3 waktu saya beli, 2,3 juta, dan saya dapat semuanya. Karena katanya orang-orang, banyak yang mereka sudah beli microphone wireless, tapi ternyata itu nggak lengkap aksesorisnya. Masih harus beli lagi aksesorisnya, dan aksesorisnya itu nggak murah. Jadi lumayan mahal guys. Ada yang ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi nggak langsung tinggal pakai. Tapi Boya ini kalian beli 2,3 juta semuanya udah ada. Bahkan yang bagian kalian nggak butuh mereka juga udah siapin guys. Jadi semuanya udah lengkap, kalian tinggal pakai, nggak pusing, nggak ribet, cuman dengan modal 2,3 juta udah dapat semua. Nah, lalu juga untuk kestabilannya ya. Untuk pertama kali saya waktu pertama kali coba itu ada satu video yang entah kenapa suara wirelessnya itu terputus guys. Tapi setelah video itu tidak ada suara yang terputus. Jadi nyambung terus seperti sekarang. Ya nggak tahu ya, mungkin itu cuman ada glitch sedikit. Tapi selanjutnya setelah saya coba lagi nggak ada glitch seperti itu lagi, koneksinya stabil dan udah bagus banget. Suaranya pun setelah saya setup dengan baik, suaranya juga udah mendekati mic saya yang sebelumnya yang tentunya juga Boya. Saya lupa serinya apa, tapi Boya yang mikrofon yang langsung colok itu ya, jadi yang wired. Nah, kita akan coba ya guys. Ini dua transmitternya, ini receivernya. Oh ya, di sini kita juga bisa lihat. Ini udah saya charge sampai full. Jadi untuk ngecas harusnya udah bisa. Kita lihat ya di sini. Nah, jadi kalau ngecas itu seperti ini, guys. Nah, ya. Jadi kalau ngecas seperti ini. Ini bagian depannya ini ada kayak OLED-nya gitu, bagus banget ya. Dan kita nggak bisa lihat loh. Kalau kalian lihat ya, ini nggak kelihatan kalau ini tuh ada layar, guys. Kalau kita cabut ya, ini misalnya kita cabut, ya kan? Nggak kelihatan ada layarnya, tapi waktu kita pasang, kelihatan ada layarnya ini. Dan ini katanya layarnya OLED. Nah, kalau lagi ngecas itu seperti ini, guys. Nah, satu hal lagi, guys. Ini kalau kita cabut, ini benar-benar kayak nggak ada magnetnya yang punyanya receiver nih. Dan lebih, apa ya, lebih ringan jauh yang bagian receiver. Nah, tapi kalau misalnya yang ini ada magnetnya. Kalau ditaruh sini pun juga dia magnetnya lebih kencang. Jadi, dua transmitter ini entah kenapa magnetnya kencang banget gitu ya. Jadi ini dua transmitter ini magnetnya kencang banget kalau di sini. Saya nggak tahu kenapa yang ini kok nggak dibuat kencang sekalian magnetnya. Tapi yang di sini agak loose. Ini nggak ada kayak nggak ada magnetnya gitu loh. Yang ini nariknya susah. Nah, butuh pengorbanan kalau narik ya. Ada magnetnya soalnya. Kalau yang di sini ini juga nggak ada magnetnya karena dari sininya nggak ada magnetnya dan lebih ringan. Yang transmitter ini lebih berat. Nah, jadi kalau misalnya kalian misalnya gini ya, kalian ini, nah yang ini bisa jatuh, yang lainnya nggak bisa jatuh ya. Karena apa? Yang lainnya ada magnetnya, yang transmitter entah kenapa magnetnya nggak ada guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita akan coba nyalakan yang ini, kita nyalakan. Nah, di sini kita nyalakan, yang ini juga kita nyalakan. Transmitternya, lalu ini juga kita akan nyalakan juga. Ini transmitternya juga. Nah ini kalau nyala itu keren banget juga ya. Kalau kalian lihat waktu nyala itu animasinya keren juga. Nah, di sini kita lihat ya, kalau yang transmitter, saya setnya ini adalah 5. Dan volumenya yang di receiver saya setnya 3 guys ya. Dan di sini juga bisa ada beberapa mode, jadi kalau kita set, ini kita tahan, nah ini outputnya bisa kita pilih. Mau outputnya yang mono atau stereo ya. Jadi stereo atau mono. Nah, saya mono aja deh.
Nah, lalu kalau misalnya mau pindah lagi, nah ini volume. Volumenya saya kasih 3. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Mute enable, ini kalau mau mute bisa atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mute-nya enggak bisa, kalian takut misalnya ke mute atau apa, ini mute-nya di disable aja. Nah, lalu di sini juga backlight-nya on. Kayaknya sih ini ya backlight-nya ya. Connect, language-nya English, restore juga bisa, version-nya 1.10. Nah, kalau kalian lihat ya, jadi kalau misalnya kalian sekarang lihat ini guys, ini keren banget loh sebetulnya. Lihat nih. Jadi kalau kalian lihat gini nih, nah itu hampir kayak nggak kelihatan ada layarnya ya. Kalau mau keluar tinggal yang ini guys, ditahan. Oke. Nah, saya suka sih dengan desain yang layarnya ini. Oh iya, lalu saya mau coba jelasin kenapa kok saya bilang ini yang di sini 5, yang di sini 3 ya guys. Nah, ini saya sudah coba-coba. Entah kenapa guys, yang kalau misalnya transmitter itu harus lebih besar daripada receivernya. Kalau volumenya sama-sama 5 di sini, nanti suaranya itu akan jadi rusak gitu ya. Ya. Oleh karena itu saya kasih 3, di sini 5. Nah, kalian bisa coba-coba ya nanti. Tapi yang pasti receiver ini harus lebih kecil daripada transmitternya. Oke, gitu. Nah, ini bocoran ya. Jadi nggak semua reviewer tuh kasih settingannya guys. Dan kalian juga harus coba-coba sendiri juga. Apakah yang saya omongkan ini benar. Oh ya, yang di sini kita juga bisa lihat. Ini baterainya sisa berapa ya. Nah, kalau udah lumayan penuh itu baterainya kayak gini full ya. Karena saya sering pakainya cuman 2 ini, ya yang berkurang cuman 2 ini guys. Terus ini adalah sinyal ya. Jadi kalau sinyalnya ini antara receiver dan transmitter dan receiver ini pokoknya kuat, maka sinyalnya akan kuat seperti ini ya guys. Nah, terus ini kita juga bisa lihat kalau misalnya suaranya itu naik turun berarti dia menangkap sinyal suara guys. Oke, ini ada A, B ya 2. Jadi yang A yang mana, yang B yang mana nanti dia akan tuliskan di sana. Nah, jadi seperti itu. Ini saya suka banget. Jadi kalau misalnya kalian juga nah kayak gini juga bisa ya guys. Ini juga ngecas. Jadi kalau kalian nyalakan sambil ngecas pun juga bisa, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan, oh, ternyata fiturnya kalau misalnya kalian nyalakan lalu ngecas juga, dia akan bisa auto mati ya, dan menjadi ke mode ngecas seperti ini. Jadi fiturnya oke gitu loh untuk Boya ini. Dan saya suka banget. Dan bagian atasnya ini ada seperti penahannya juga soft. Nah, kita tutup, kita lihat di sini juga. Nah, ini oke sih ya, build quality-nya oke, meskipun ini plastik, tapi kuat, kokoh gitu ya, keras. Jadi kalau kalian giniin, nah ini, ya kan, juga nggak bisa gitu loh guys. Ini karena kokoh banget, kuat ini, menurut saya kuat. Cuman ya, sayangnya ini nggak dikasih magnet. Coba kalau ini dibukanya magnet juga keren banget. Tapi dia harus tahan ini. Yang opennya ditahan, terus kita tarik seperti ini ya. Manual lah ya. Di sini, kalau misalnya kita mau charging nggak pakai ini ya, kita juga bisa charging dari sini ya guys. Jadi USB-C juga bisa langsung di charging dari transmitter atau receivernya ini guys. Karena ya dua-duanya sama ya guys. Ada tempat charging USB-C-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau chargingnya pakai satu-satu juga bisa, nggak usah pakai ini juga ya. Nah, tapi kalau kalian mau chargingnya secara langsung, praktis ya, cuman dari sini charging nanti dia akan masuk ke ini semua juga bisa guys. Jadi sekalian charging yang
chargernya ini dan juga dalemannya. Jadi praktis banget menurut saya dan ini untuk dibawa-bawa juga oke banget. Lalu juga di sini itu baterainya katanya sekali pakai yang ini dan receivernya itu tahannya 7 jam ya. Jadi 7 jam bisa terus-menerus dan mungkin benar juga guys. Karena apa? Waktu saya coba untuk record itu saya udah pakai ini beberapa kali ya guys. Jadi udah 3-4 kalian itu mungkin masih setengah gitu ya sisa baterainya. Dan menurut saya sekali record kan 1 jam, 1 jam, 1 jam gitu ya. Anggap aja 3-4 kali ya 3-4 jam berarti saya recordingnya. Kalau dia klaimnya adalah 7 jam berarti ya benar kalau tinggal setengah berarti dia bisa bertahan kira-kira 7 jaman guys. Lalu yang untuk charging kotaknya ini lumayan lama loh guys. Saya nggak ngitung berapa menit atau berapa jam, tapi menurut saya lumayan lama. Saya pernah charge ini, saya tinggal dari pertama kali beli itu cuma 1-4 tuh lumayan lama, berjam-jam yang pasti. Tapi untuk charge yang ininya, transmitter receivernya ini lumayan cepat, nggak sampai lebih dari 1,5 jam, nggak sampai, kayaknya 1 jaman ya. Nah, lalu kalau misalnya ini juga dimasukkan sini, itu juga lumayan cepat ngecasnya. Jadi menurut saya masuk akal banget lah ya. Ini kan kotak charging. Kotak charging ya untuk ngecas. Jadi ya juga makanya dia butuh power yang banyak, makanya ngecasnya lumayan lama guys. Jadi di sini ini yang untuk kotak ngecasnya ini 3000 mAh ya guys. Nah, ini adalah contoh voice saya atau suara saya kalau menggunakan langsung ini dan menggunakan dead cat yang ada di mikrofon ini. Dan mikrofon ini katanya omnidirectional. Jadi kalau kalian taruh di sini, kalian arahkan kemanapun, dia itu bisa menangkap suara kalian. Jadi nggak perlu takut ya guys. Kalau misalnya di sini kalian mau pasangnya kebalik gini juga nggak masalah, kebalik gini nggak masalah, miring gini juga nggak masalah. Karena dia menangkapnya katanya omnidirectional atau lebih dari satu arah. Jadi nggak hanya satu arah seperti ini aja ya guys. Jadi ini oke banget menurut saya. Oh, sekarang kita akan coba ya kalau misalnya ini kan langsung dari dead cat-nya. Nah, kita akan coba kalau misalnya kita pakai ini guys. Jadi kalau kita pakai yang namanya lavalier ini, apakah dia suaranya beda atau sama atau lebih bagus? Kita akan coba aja sekarang ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba cabut ininya, dead cat-nya. Dan kita akan masukkan lavaliernya ini ke line in. Nah, ini juga akan saya taruh di sini, guys. Oke, nah jadi ini adalah kalau saya pakai suaranya dari lavalier. Apakah suaranya ini oke? Apakah suaranya juga mantap? Dan ini kalau saya kira-kira itu ya. Ini kan kita udah pakein kayak gininya. Kalau kita tiup, kira-kira gimana? Halo? Nah, ini kalau saya tiup. Nanti kita juga akan cek ya, kalau misalnya dead cat-nya saya tiup itu hasilnya gimana, guys. Nah, kalau saya nggak pakai ini ya, saya tiup. Seperti ini. Tapi kalau saya pakai ini, saya pakai yang penutupnya ini, kita tiup bagaimana? Ya, jadi seperti itu ya guys. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk misalnya kita pakai dead cat-nya lagi ya. Tanpa dead cat dulu deh ya. Kita akan coba tiup. Jadi kalau ditiup seperti ini. Tapi kalau kita pasangin dead cat, dan kita akan coba tiup lagi. Nah, seperti itu ya guys. Nah, oke. Nah, sekarang jadi seperti itu guys. Menurut saya, kalau saya coba tes hasilnya sebelumnya itu bagus banget. Tapi ya itu, kalau bagi kalian yang seperti saya, pertama kali mencoba sebuah microphone wireless itu memang kalian harus tahu ya cara settingannya. Memang kalau kalian baca buku petunjuknya itu menurut saya ribet banget.
Jadi kalian harus coba tes-tes sendiri, kenapa suara kalian tuh bagus atau enggaknya itu kenapa gitu ya. Jadi kalian harus coba record suaranya di smartphone atau di kamera kalian, lalu kalian dengarkan apakah udah oke atau enggak. Kalau enggak, kalian harus tweak atau kalian harus setting ulang supaya hasilnya seperti yang kalian inginkan. Memang kalau yang settingan saya dengan receiver-nya yang lebih kecil, nanti suaranya itu akan lebih kecil pada waktu direkam. Tapi nggak masalah guys, karena apa? Di video editor itu kan suaranya bisa dibesarkan. Jadi menurut saya mending dikecilkan aja, nanti dibesarkannya melalui video editor. Daripada udah terlalu besar, kalian mau kecilkan itu suaranya akan jadi lebih rusak ya, atau pecah-pecah gitu menurut saya. Nah, mungkin itu sedikit review dari saya. Yang pasti Boya ini menurut saya top banget. Kalian bisa beli yang udah ada kotaknya seperti saya langsung, atau yang langsung pakai kotak seperti saya. Dan ini kotaknya juga ada yang warnanya nggak hitam guys. Jadi ada yang warna-warni. Kalian juga bisa pilih, harganya juga tetap sama ya guys. Oke, mungkin sekian dulu ya video review saya tentang Boya BY-XM6K2 kali ini guys. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau bertanya-tanya tentang microphone wireless yang satu ini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Seumur-umur baru pertama kali nih pakai microphone wireless seperti ini. Ya, moga-moga bagus terus dan tahan lama deh ya.